Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan bahagia, sehat, sejahtera. Untuk menghemat waktu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami pada hari ini ingin mencoba untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Pasar Madang dan yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu, rekan guru, teman sejawat di sekolah dan juga staf. Teman-teman semuanya, pada hari ini kami berdua ingin menyampaikan sebuah presentasi dengan judul penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah, salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan acara ini, kami persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, Dewan Guru dan staf yang saya hormati, puji syukur terhadap Allah SWT yang kita sampaikan. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan, kita diberi keberkahan, dan kita selalu diberi kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ini anak-anakku sekalian, ya anak-anak ya semuanya, kita memberikan semangat kepada kedua rekan-rekanku atau anakku Wiwin dan Tiara, ya, Dwi Lestari. Semoga mereka
untuk membangkitkan semangat dalam pendidikan. Mereka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi semoga termotivasi. Mereka membawa motivasi-motivasi yang positif. Dan untuk anak-anakku yang berdua ini, semoga yang lain juga menyusul ya semangatnya ya. Dan mereka yang sudah menjalani berdua ini, jangan pesimis, tetap optimis. Dan juga karena apa? Kalau kita tuh nggak bisa, nah itu sudah pesimis ya. Jadi maju terus, pantang mundur. Hari itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kami motivasi dan memberikan ruang kami yang seluas-luasnya untuk bisa belajar dan terus belajar. Teman-teman semuanya, saya di sini bersama dengan Ibu Dulistari akan memaparkan tentang penyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan kami di sini sebagai CGP bukan berarti apa yang kami pelajari dulu baru kemudian kami bagikan. Tetapi tugas kami di sini adalah belajar bersama dan bergerak bersama. Jadi kami ingin menebarkan penerapan budaya positif di sekolah dengan membuat komunitas praktisi SDN 1 Pasar Madang. Sehingga ilmu yang kami dapatkan tidak untuk kami sendiri, namun sama-sama kita belajar bersama. Dan jadi ini adalah modul yang baru kami selesaikan, modul 1.4. Kami belum mempelajari ini, baru kami pelajari dan kami ingin menerapkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Silakan Ibu. Oke, baiklah, terima kasih rekan saya Ibu Bibi. Terima kasih kepada Ibu, Bapak Guru dan staf yang sudah meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Baiklah Ibu, ini sebenarnya bukan tentang saya, kamu dan dia. Ini tentang kita semua yang ada di lingkungan SDN 1 Pasar Madang. Kita semua yang ingin merubah ke yang lebih baik lagi, dari yang sebelumnya baik menjadi lebih baik. Jadi harapan kami di sini adalah kami ingin bersama seluruh isinya SD 1 Pasar Madang untuk merubah semuanya untuk lebih baik lagi seperti itu. Di sini kami sudah menyiapkan modul yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini sedangkan judulnya sudah budaya positif di sekolah. Budaya positif, kita sebagai pendidik itu otomatis selalu memberikan hal yang positif kepada anak didik kita. Karena kita sebagai guru, kita itu hanya menuntun kodrat yang sudah ada pada anak. Yaitu kita menuntunnya ke kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini penerapan ini kami buat atas kesepakatan kami berdua tentang budaya positif. Di sini sudah ada budaya positif di sekolah. Merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Contohnya kita sebagai pendidik, kita berkata kasar, keras, itu otomatis anak itu mencontoh kita. Karena kita adalah among bagi mereka. Kita suri tauladan, contoh untuk mereka. Jadi apa yang kita tunjukkan kepada anak murid, apa yang kita tunjukkan di depan anak didik kita, itu otomatis anak kita mengikuti apa yang kita tunjukkan. Seperti itu. Next, di sini tujuan penerapan budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Nah, di sini ada kolaborasi dari kita, Ibu Bapak, bukannya dari kami atau dari dia. Ini kolaborasi seluruh yang ada di SD 1 Pasar Madang. Contohnya seperti ini, bergotong royong. Anak, kalau misalnya kita cuma menyuruh, hei sapu, hai ambil sampah itu, anak cuma saat itu aja melakukan. Tapi kalau kita mencontohkan di depan mereka, kita melakukan bersama-sama dengan anak murid,
murid bergotong royong dengan semestinya kita menuntun mereka, itu anak akan mencontohkan tingkah kita seperti itu. Kemudian kolaborasi dari semua pihak, jelas kita sebagai pendidik di sini itu harus ada kerjasama satu dan semuanya. Jadi kalau misalnya untuk satu guru aja ini tidak akan bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Jadi bagaimana kita mau menerapkan budaya positif di sekolah? Ayo mulai dari diri kita dulu. Mencontohkan budaya positif itu seperti apa? Anak selalu kita tegaskan seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Tapi gurunya saat melihat sampah itu cuek, anak akan meniru seperti itu. Tapi kalau kita mencontohkan di depan mata mereka, kita ambil sampah, kita buang, pasti anak ikut meniru kita. Kita bergotong royong bersama-sama untuk merubah tingkah anak kita untuk lebih baik lagi. Next. Selanjutnya, di sini saya dan rekan saya sudah membuat pertanyaan pemantik. Di sini kita akan menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba, Bapak Ibu setuju nggak kalau hukuman bisa mendisiplinkan anak? Setuju nggak? Tidak. Oke, nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak, Ibu Bapak? Antara setuju dan tidak setuju, ada juga setuju. Oke, kita kembali ke pertanyaan pertama. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apa iya anak yang sering mendapatkan hukuman menjadi disiplin? Tidak. Tidak, Bapak Ibu. Anak yang sudah merasakan hukuman, dia akan melakukan kesalahan terus-menerus. Kesalahan yang diulang itu bakal dilakuin lagi. Karena tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu tidak menuntun sebenarnya. Anak yang sering mendapatkan hukuman, itu dia lebih merasa, oh ya sudah, besok juga dihukumnya sama. Jadi mereka mengulang lagi kesalahan itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bisa masuk, ya. Anak bisa bertanggung jawab atas tugasnya. Karena sebagian tugas anak adalah di sini membersihkan halaman seperti kemudian membaca, itu sudah menjadi tugas anak. Jadi dia merasa bertanggung jawab atas tugasnya di sekolah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Di sini ada iya atau tidak, ada setuju atau tidak setuju. Ya, saya berpihaknya antara setuju dan tidak setuju. Yang pertama, ada anak yang memang membutuhkan motivasi dari kita. Itu ada. Setiap kelas, anak punya rasa motivasi dari guru itu dia ingin. Saya setelah mendapatkan motivasi dari guru, pembelajaran yang saya lakukan semakin meningkat. Ada yang seperti itu. Tapi di ujungnya kita harus mengoreksi diri kita seperti ini. Jika anak dia maju dengan mendapatkan selalu mendapatkan penghargaan dan motivasi, dia tidak ikhlas melakukan sesuatu, Ibu. Iya, dia mengharapkan imbalan. Betul. Jadi apa yang dia lakukan, dia hanya seperti ini, berpikir seperti ini. Iya, saya bakal dapat motivasi. Saya bakal dapat penghargaan dari guru saya kalau nilai saya 100. Seperti itu. Oh iya, kalau saya pikir hari ini guru saya melihat, saya pasti dipuji di depan teman-teman. Dia mengharapkan pujian. Jadi itu bukan timbul dari diri dia sendiri. Dia melakukan sesuatu itu tidak timbul dari diri dia sendiri. Dia mengharapkan sesuatu hal yang ingin membanggakan diri dia di depan umum. Seperti itu. Next. Di sini konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini sebagian yang diterapkan di sini saya dan rekan saya, Ibu Mas Wiwirwinasi itu sudah mulai menerapkan karena di modul 1 itu sudah ada penerapan seperti ini. Jadi yang pembelajaran seperti ini kami ingin sampaikan dan kami ingin belajar bersama-sama Bapak Ibu guru sekalian. Di sini dicontohkan ada segitiga restitusi. Nah, saat anak melakukan kesalahan, kita akan menggunakan segitiga restitusi. Kita bukannya, kamu berantem, kamu ini buat masalah setiap hari. Tidak seperti itu lagi kita menanganinya. Jadi kita ada tahapan penanganan saat anak itu punya masalah seperti itu. Oke, baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ya, tadi itu adalah penjelasan dari Ibu Dwi Lestari mengenai konsep inti budaya positif. Dan salah satunya di sini ada pembelajaran dengan paradigma yang baru. Bapak Ibu, paradigma itu adalah sebuah rancangan. Sekarang kita dihadapi dengan kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu ya, di mana rancangan ini merupakan prinsip pembelajaran dari berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi ini insya Allah kami sedang melaksanakan dan itu belum selesai, ada di modul 2.1. Jadi ini mungkin hanya sebuah contoh saja, sebuah pembelajaran dari konsep inti dari budaya positif yang akan kita laksanakan ke depan. Lanjut. Bapak Ibu, saya ingin sekali meminta Bapak Ibu untuk berpasangan dengan rekannya. Saya akan memberikan sebuah kertas. Kertas ini silakan Bapak Ibu tulis dengan hal yang paling berharga apa yang Bapak Ibu miliki. Kemudian petunjuknya adalah Bapak Ibu genggam sebuah kertas itu, kemudian rekan Bapak Ibu mencoba untuk membuka genggaman itu. Ya. Jadi di sini ada A dan B. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda. Sesuatu tersebut dengan segala daya. Diperkuat ya Bapak Ibu genggamannya ya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Seperti rebutan ya Bapak Ibu. Jadi teman Bapak Ibu itu bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Ayo silahkan ditulis Bapak Ibu, tulis hal yang menarik. Kemudian minta kepada rekan Anda siapa yang mau menggenggam, siapa yang akan membuka. Silahkan dikondisikan. Enggak, kertas saja. Kalau handphone mudah didapat, kertas saja. Ya, ditulis boleh. Bebas Bapak Ibu, apa yang berharga itu silahkan ditulis. Mungkin bisa dengan Ibu Pia, silakan lakukan siapa yang menggenggam, siapa yang bisa ya. Untuk Pak Yopi bisa berpasangan dengan siapa ya? Ini Pak Alek aja. Ya, Pak Alek. Pak Jimmy dengan Pak Yoni, Ibu Ani dengan Ibu Iska mungkin. Bebas Bu, tulisan sesuatu yang berharga apa aja. Bebas. Temannya jangan lihat Bu, tulisannya Bu, sebutin. Ya boleh. Jadi Bapak Ibu, tulisan itu menurut Bapak Ibu yang memegang itu sangat berharga. Sehingga rekan Bapak Ibu ketika akan mengambil tulisan itu Ibu benar-benar dijaga, benar-benar bagaimana caranya Ibu bisa mempertahankan kertas yang ada di tangan Bapak Ibu. Ayo silakan. Bebas Mas pemata, apa anak saya, apa suami saya. Ya boleh sulit dulu. Siapa yang mau menggenggam, siapa yang membuka. Silakan sulit dulu Bapak Ibu. Ibu Hera sama ini kali ya, sama Fadila ya. Ya. Ibu Fadila bisa di depan sama Ibu Hera di sini nanti. Nah, Ibu katakan sama Ibu Roma. Sudah siap belum? Jika sudah siap, tolong katakan siap ya. Tidak, Ibu di sini sudah ada tujuan. Boleh Ibu rayu-rayu dulu, ya? Ataupun juga Ibu boleh bujuk-bujuk dulu. Ataupun mengancam boleh Bapak Ibu. Awas kami kalau kasih, mengancam seperti itu. Ataupun juga menghardik, merayu, menyuap apa saja
saja. Silahkan ibu lakukan. Apa ya? Ya. Bagaimana cara merebutnya? Bagaimana cara mengucap kasih? Bapak ibu punya teknik sendiri untuk bisa mengucap kasih itu. Bisa kok bisa jadi rayu sampai jam berapa? Sudah sweet semua. Saya ulangin. 1, 2, 3 sweet ya. Ibu Fadila bisa kita sebelah sini. Sudah, kesepakatan. Mau yang tenang, menarik, yang begitu kan? Gimana? Berarti dengan temannya, salah satu ada yang memegang dan satu ada yang merayu atau memujuk atau mengancam. Ya, tidak pegang semua berarti. Ya, biar adil, sulit. Siapa yang menang, dia yang pegang kertas. Siapa yang menang, dia yang pegang kertas. Saya hitung 1, 2, 3. Nanti barengan ya, Yang pegang kertas. Ya, saya hitung ya. Sweet dulu ya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, dimulai dari sekarang. tidak dengan memaksa, sebenarnya memaksa kemudian merayu agar itu bisa dikasih sama dia seperti itu. Nanti sebentar Bu. Ya, Ayo, biasanya itu yang di tangan jangan sampai memberi dengan percuma. Kemudian dengan begitu saja karena itu yang ibu punya dan sangat ibu hargai. Jadi itu sangat bapak ibu hargai. Apa dia? Seorang suami yang dihargai ditulis kemudian dikasihkan begitu saja. Enggak dong. Ya. Ayo, pertahankan Apa yang sudah bapak ibu punya? Lalu yang mengambil silakan dengan teknik apapun untuk bisa mengambil kertas itu silakan. Ya, bisa kan dulu merayu. Ya, boleh ya. Dimulai 1, 2, 3 silakan. Enggak, apa yang ibu bapak punya? Biasanya apa yang berharga itu tidak akan diberikan kepada siapapun. Seperti itu. Apa yang paling berharga tidak akan diberikan. Iya, berarti itu tidak mendapatkan. Sampai detik itu. Iya betul. Iya. Merayu. Oke, ini sudah membujuk. Sekarang ibu dengan mengancam. Ancam. Bagaimana saya? Mengancam bukan memaksa. Oke, silakan ibu menghardik. Bagaimana? Oke, silakan ibu merayu. Ayo rayu. Jangan pernah memberikan apa yang berharga dalam hidupnya. Ibu silakan menyuap kalau ada sih. Ayo bagaimana cara menyuap? Sudah ibu suap. Bebas apa ibu? Oke. Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Kasihin ya. Oh, nanti bapak ibu jangan dikasih dulu. Jangan dikasih dulu. Lebih dari pemaksaan. Oke, tadi Gila tuh. sudah ya bapak ibu ya. Oke, sudah. Pada kenyataannya ada yang merayu, ada yang menyuap, ada yang menghardik, kemudian ada juga yang mengancam. Tetapi bapak ibu masih memegang itu kan apa namanya kepala tangan itu belum berhasil. Ya, belum berhasil. Artinya apa bapak ibu di sini? Saya mau bertanya dulu. Mengapa ibu tidak memberikan kepala tangan itu isi dari tangan ibu itu kepada ibu? Siapa tadi yang megang? Oh ibu ya. Kenapa ibu? Ya karena saya ini mempertahankan. Bagus, kasih tepuk tangan dulu. Kemudian saya mau tanya kepada Ibu Anggi, siapa tadi yang megang? Oh Rizka, kenapa Ibu Anggi ingin mengambil isi dari kepala tangan Ibu Rizka? Karena penasaran sama isinya apa. Iya, karena penasaran. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, tadi ada yang mengatakan bahwa itu saya ingin mempertahankan. Yang kedua karena penasaran. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, itu adalah sebuah ilusi. Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi atau ilustrasi. Next. Oke. Bapak Ibu, di sini kepalan tangan itu adalah seorang murid. Dan yang menarik itu adalah ilusinya adalah Bapak Ibu seorang guru. Ketika murid, ya, kepala itu yang ada dalam kepala Bapak Ibu itu adalah anggap saja itu seorang murid. Murid apabila diberikan penguatan positif, efektif, ilusi bahwa penguatan positif apakah akan efektif dan bermanfaat? Apakah ilusi yang Bapak Ibu tadi dengan penguatan positif mengancam tadi, bukan mengancam, merayu tadi apakah efektif untuk membuka kepala tangan itu? Efektif tidak Bapak Ibu? Saya mau tanya, efektif atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Efektif atau tidak Bapak Ibu? Efektif.
efektif, oke. Tetapi kepala tangannya itu terbuka atau tidak? Tidak. Artinya kita masih perlu untuk membuatnya lebih efektif. Lalu kritikan yang Bapak Ibu tadi berikan seperti ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tadi Bapak Ibu sudah menghardik teman Bapak Ibu, apakah itu penguatan karakter, saya tanya? Iya. Lalu tangannya terbuka atau tidak? Tidak. Itu semua adalah ilusi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Anggap saja yang di sini tadi murid, kemudian ibu memaksa untuk membuka. Apakah itu bisa terbuka? Tidak. Seperti itulah guru Bapak Ibu. Jadi murid itu seperti kepala tangan yang dipegang. Kemudian kita memberikan stimulus dan respon kepada peserta didik untuk mengikuti apa yang kita mau. Namun peserta didik itu memiliki kontrol. Dia yang mempunyai kontrol dan kendali akan dirinya sendiri. Lanjut. Nah, di sini seperti ini Bapak Ibu. Selama ini kita menjalankan hanya sebagai stimulus respon. Kita seorang guru, saya pun begitu, Ibu Dwi Sari pun begitu. Kita ini sebagai stimulus respon Bapak Ibu. Namun pada kenyataannya kita harus berpindah menjadi teori kontrol. Yang tadinya kita mencoba mengubah seseorang agar sependapat dengan kita. Ikuti pendapat saya. Bagaimana saya? Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Nah, kamu harus hafal perkalian. Oke, itu memang bagus. Itu adalah tujuan capaian pembelajaran kita. Tapi masing-masing anak peserta didik itu pasti punya kendali yang berbeda. Nanti kita akan lanjut di situ. Lalu, perilaku buruk dipandang satu kesalahan. Kamu ini ribut terus nak di kelas. Kamu lagi seperti itu ya, saya pun begitu. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus gali. Kenapa sih anak ini ribut terus? Kenapa sih anak ini suka mengganggu temannya terus? Kita harus tahu tujuan ia apa. Apakah kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi di rumah, ataupun kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi di sekolah, seperti itu. Lalu, bagaimana orang lain bisa mengontrol saya? Pada kenyataannya di teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu. Kita nggak bisa mengontrol anak murid mengikuti apa kemauan kita. Karena mereka punya kontrol diri sendiri untuk menentukan keadaan mereka seperti itu. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain. Oke, sudah ini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi ya, ketika sudah dibujuk-bujuk, akhirnya gagal, kita paksa seperti itu. Ternyata pada teori kontrol, kita harus berkolaborasi dan konsensus, artinya konsentrasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika mereka itu tidak bisa dibujuk dan ketika mereka itu hanya bisa paksa, ternyata kita harus memberikan pilihan-pilihan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa melaksanakan dengan pilihan yang mereka pilih. Itu nanti ada di segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kita harus berpikir bahwa kita berpikir harus menang. Kita tidak boleh pesimis, kita harus terus optimis. Jadi, untuk tadi paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol yang Bapak Ibu laksanakan dengan berbagai ilusi seperti memegang tangan, membuka kepala tangan, itu semua terdiri dari yang membuka adalah stimulus respon dan yang menutup adalah teori kontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian semua perilaku kita harus tahu mereka semua punya tujuan. Perilaku jelek, perilaku ribut, perilaku suka berantem, mereka pasti ada tujuan. Pasti ada kebutuhan hidup mereka, kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita harus memberikan pilihan-pilihan yang baru.
dan model berpikir kita harus menang-menang. Sekarang kita kembali pada diri sendiri. Apakah kita akan menjadi seorang stimulus respon ataupun kita sebagai teori kontrol? Jadi jawabannya ada di Bapak Ibu semua. Ini saya hanya belajar untuk membuka yang selama ini memang saya pun merasakan hal yang sama. Semua kita pasti akan merasakan yang sama. Kita membuka agar kita bisa terus belajar dan terus belajar. Oke, lanjut ya Bu Tian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang disiplin positif. Halo. Hai. Kalau kata saya, apa kabar semua? Jawabnya alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Baik. Halo, apa kabar semua? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Baiklah Bapak Ibu di sini. Gak sehat ya Bu? Mudah-mudahan sehat karena ucapan kita itu biasanya dijawab orang. Oke, saya mempunyai kertas warna hijau di sini. Saat saya lemparkan kertas ini, nanti Ibu tepuk tangan, Bapak Ibu semua tepuk tangan. Tapi saat kertas ini sampai di tangan saya, itu tepuk tangannya berhenti. Seperti itu. Satu dua, tiga. Oke, baik. Tadi saya yang terakhir tidak melempar, tapi karena fokusnya dari awal itu melempar, jadi apa yang difokuskan itu yang dilaksanakan, biasanya seperti itu. Jadi benar Bapak Ibu, semuanya itu tergantung kepada kita. Jadi siapapun contoh kita yang kita lihat, biasanya kalau kita sudah sering melihat apa tingkah itu yang dilakukan, kita pasti akan mencontohnya. Seperti itu. Ya semoga dari sekarang dan seterusnya, apa yang kita contoh adalah budaya positif. Jadi semua budaya positif yang dilakukan orang, itu kita contoh yang baiknya. Jadi tinggalkan yang tidak baiknya, seperti itu. Oke. Sebelum melanjutkan, kita akan membuat keyakinan kelas kita di sini. Keyakinan kelas ini kita buat dengan kesepakatan kita semua. Jadi nanti Bapak Ibu akan tulis di kertas yang dibagikan rekan saya apa yang Ibu inginkan saat di kelas. Atau contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak makan di kelas, tidak berbicara saat guru menerangkan, saat teman menjelaskan, kemudian kelas menjadi bersih, boleh seperti itu. Jadi kita tulis keyakinan kelas kita dulu, kemudian kita akan menempelnya bersama-sama di papan di depan. Silakan ditulis. Jika sudah ada yang menulis, silakan maju dan menempelnya di depan. Apa yang diinginkan, tulis. Atau maunya ribut kalian. Jadi semua hal yang diinginkan di kelas, kelas menjadi bersih. Kita ini akan mencontohkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jujur Bapak, silakan Ibu Lola. Ibu Bapak, di sini kami bukan paham, bukan seperti itu, tapi kita belajar sama-sama. Silakan ditempel di depan. Saya memberikan 2 kertas itu, Bapak Ibu takut nanti ada yang kurang dari kertas yang pertama. Silakan Bapak Ibu tempel di depan. Iya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu inginkan di dalam kelas agar tidak terjadi keributan atau tidak terjadi gangguan ketika pembelajaran. Di sini saya mengingatkan kembali bahwa sebenarnya saya dan rekan saya pun itu memahami tentang keyakinan kelas saat kami mengikuti CGP ini. Tadinya kami tidak paham apa itu kesepakatan kelas, apa itu keyakinan kelas. Tapi saat kami mengikuti ini, kami jadi paham apa yang harus diyakinkan di dalam kelas. Jadi kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Dan kita akan menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing.
Oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas yang menuliskan keyakinan kelas. Saya akan mengingatkan di sini, keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan disiplin positif yang akan kita laksanakan. Ya Ibu Bapak, di sini sudah ada disiplin positif berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah dirubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru melakukan disiplin positif karena apa? Yang pertama, saya karena ada kepala sekolah. Saya patuh disiplin karena ada kepala sekolah saya. Kemudian saya disiplin karena ya udahlah emang tanggung jawab saya. Tidak seperti itu. Kalau misalnya kita berpihak seperti itu Bapak Ibu, berarti disiplin yang kita lakukan bukan dari diri kita. Maka kita melakukannya dengan terpaksa. Kemudian di sini cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Saya nggak nyaman, setiap hari saya harus sok manis, sok kalem, sok diem, seperti itu. Karena tidak dari hati melaksanakan disiplinnya. Coba lakukan hal yang disiplin saat itu dari hati kita, maka itu akan berkelanjutan. Jadi semua yang baik itu kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas dan anak melakukan kesalahan, itu bukan kita judge. Hei, kamu salah, kamu sudah keluar. Tidak seperti itu, tapi cukup kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat, nak? Kamu masih ingat keyakinan yang kamu tulis? Maka saat kita membuat keyakinan kelas, itu kita bawahnya keyakinan kelas Ibu Bapak, dipastikan ada tanda tangan anak. Jadi dia merasa membuat keyakinan itu. Karena di situ ada nama dan tanda tangan dia. Maka setiap anak yang melakukan kesalahan, biasanya kan kita gini ya, buang sampah, kelas kotor, ini kamu lagi yang buang sampah, kamu lagi yang buang sampah. Kita biasanya marah seperti itu. Ibu ini nggak suka kotor, kita biasanya gitu ya Bu, termasuk saya soalnya Bu. Begitu benar. Tapi tidak seperti itu lagi saat kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Kita cukup mengingatkan. Nah, apa keyakinan yang sudah kita buat? Kamu masih ingat? Pasti dia ingat. Coba sebutin salah satu. Iya Bu, membuang sampah pada tempatnya bagus. Apa sudah kamu terapkan seperti itu? Pasti anak langsung bilang, maaf Ibu, belum. Saya tadi buang sampah sembarangan. Jadi kita tidak perlu lagi bernada tinggi kepada anak. Biasanya kan gitu, kita marah. Belum masuk kelas sudah pangku tangan. Kenapa kelas ini kotor? Nah, begitu ya Bu, Pak. Udah emosi megang sapu tuh nanti tuh. Sambil nyapu, sambil ngeromet gurunya. Guru capek mau ngajar, ini sampah kemana-mana. Nggak perlu lagi. Cukup tunjukkan di mana nak keyakinan kelas kita tempel, dia pasti nunjuk. Itu Bu, coba Ibu mau kamu bacakan. Kalau kamu lupa, tolong bacakan Ibu nak. Pasti ada bagian poin-poin yang dia bacakan tentang kebersihan itu. Nah, seperti itulah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi teman-teman sekalian,
Untuk keyakinan kelas ini bisa dicoba kita terapkan di dalam kelas masing-masing kelas. Ini hanya sebagai saran. Karena keyakinan kelas ini itu sangat menjadi positif nantinya. Keyakinan kelas ini itu datangnya dari anak-anak itu sendiri, bukan dari kemauan gurunya. Sehingga pada kenyataannya nanti ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan ini sebagai senjata. Lalu pasti timbul pertanyaan, bagaimana anak yang selalu terus-menerus melakukan seperti itu? Dia nggak mau berubah gitu seperti itu. Bu, kita tidak boleh lelah. Kita harus terus dan menerus. Kalau mereka melakukan kesalahan, kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kan janjinya kemarin apa di situ? Oh iya Bu, saya harus izin dulu kita keluar kelas. Itu harus selalu dan selalu kita ucapkan terus menerus Bapak Ibu, karena itu akan menggali potensi dalam dirinya menjadi disiplin tadi. Itu akan membuat mereka itu merasa bertanggung jawab dengan ucapan, perkataan dan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, sedikit sadar, mudah-mudahan kita bisa merubah keadaan kelas kita bisa membuat ini, keyakinan kelas ini kita bisa tempel di kelas masing-masing. Ya, ini hanya saran ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Silakan dilanjut Ibu Jen. Next. Di sini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhannya, Bu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaiknya kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi anak yang melakukan kesalahan kemungkinan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi anak yang selalu melakukan kesalahan, dia ngusilin temannya, berantem, itu kemungkinan besar kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Kemungkinan kebutuhan dasar di rumah atau di sekolah yang dia tidak terpenuhi. Biasanya dia ngusilin temannya, itu kurang perhatian. Entah dari kita sebagai guru, entah sebagai orang tuanya di rumah, jadi dia semakin meningkat tingkahnya di sekolah. Seperti itu. Di sini sudah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jangankan anak, kita pun 5 ini kita pegang. Apalagi anak di rumah dan di sekolah itu wajib mendapatkan 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup, itu sangat jelas. Anak mendapatkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Semua anak ini dapat semua 5 kebutuhan ini. Bertahan hidup, dia wajib untuk mempertahankan hidupnya. Dia harus apa? Dia harus makan. Kemudian dia memiliki pakaian dan dia mempunyai tempat tinggal yang nyaman untuk dia. Ini salah satu hak yang harus anak dapatkan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jangankan murid yang emang masih kecil, nak Bu, yang memang harus kita ngomong, kita pun ini perlu. Saya yakin Bapak Ibu semua perlu ini. Di sini kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Jelas, saya berdiri di sini, saya perlu ini. Rasa diterima oleh Bapak Ibu semua. Apalagi anak-anak di kelas. Dia ada di kelas, dia itu harus ada rasa kalau gurunya menerima dia sebagai muridnya. Tidak ada timpang tindih, tidak ada oh iya yang ini saya perhatikan, yang ini tidak. Kemudian di sini kerjasama antar teman. Anak yang kurang kerjasama antar temannya itu memiliki kecenderungan lebih pendiam di dalam kelas. Biasanya seperti itu. Jika dia diperkelompokkan oleh teman saat mengerjakan tugas dan dia merasa diam, dia merasa saya tidak diperlukan, ini tidak ada kerjasama dari guru dan teman-temannya. Kemudian di sini penguasaan, Ibu Bapak, penguasaan ini bukan berarti saya penguasa di sini. Oh saya hebat di sini, bukan seperti itu. Tapi penguasaan adalah memiliki harga diri, Bu.
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dihargai. Jelas kita sangat memerlukan kita dihargai oleh seseorang. Saat kita merasa tidak dihargai, itu hati kita sangat kecil, Bu, Pak. Saya merasa kecil kalau saya tidak dihargai. Begitupun kepada siswa kita. Kemudian keinginan untuk dianggap, jelas dia selalu ingin dianggap oleh guru dan teman-temannya. Memimpin, dia menjadi berani untuk memimpin suatu kelompok kecil di kelasnya. Bukan memimpin dia merasa hebat, bukan. Tapi memimpin suatu kelompok yang disuruh oleh gurunya melaksanakan suatu tugas. Seperti itu. Kemudian berprestasi. Anak yang berprestasi cenderung itu lebih aktif dibanding anak yang tidak berprestasi. Tapi jangan pernah kita mengucilkan anak yang tidak berprestasi. Karena dia juga membutuhkan itu semua. Seperti itu. Kemudian di sini diakui dan didengar. Ini tidak anak berantem, kemudian kita pasti saking pikiran kita penuh ya, Bu. Itu saya yang merasakan sering seperti itu. Anak berantem, saya aduh berantem lagi sih, pusing ibu ini. Dia tidak didengar sama kita. Saya juga merasa gimana ya? Ya Allah, tadi saya nggak dengerin anak saya. Saya merasa salah. Jangankan itu, saya ngobrol sama Bapak Ibu. Saya cerita tentang masalah saya. Tapi Bapak Ibu bilang, nanti dulu ya, saya mau makan dulu. Itu kecil hati saya. Jadi bukan kepada anak saja, bukan kepada kita. Jadi kepada seluruh orang kita wajib begitu menghargai. Kemudian di sini kebebasan. Kebebasan bukan berarti anak punya kebebasan yang mau mental sana mental sini, lompat sana lompat sini, bukan seperti itu. Di sini kebebasannya adalah anak menjadi mandiri, kemudian memiliki pilihan. Anak memiliki pilihan, jangan begini. Kita mengecam. Kerjakan sekarang 5 menit selesai. Biasanya guru gitu. Kumpul di meja ibu. Anak sudah tidak ada pilihan. Yang tidak selesai, ibu nggak kasih kalian istirahat. Begitu. Itu kita sudah menekan anak-anak. Jadi dia tidak ada kebebasan. Kemudian di sini mencoba hal baru. Ibu, saya belajar mewarnai. Warna saya itu gunungnya saya kasih orange. Sebenarnya warna gunung hijau. Tapi gurunya gini, nggak boleh. Ibu mau gunungnya warna hijau. Ibu nggak mau warna orange. Apa anak sudah kita beri mencoba hal baru? Tidak. Padahal kita belum tentu tahu hasilnya itu bagus atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita sudah mengecam, tidak. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita beri kesempatan kepada anak didik kita. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Saya mau seperti apa? Jangan anak kalian harus seperti apa yang ibu mau. Biasanya seperti itu. Kamu harus pinter, ibu nggak mau tahu caranya ya. Belajar, lihat papan tulis. Biasanya kita begitu, termasuk saya. Tapi berarti kita tidak mampu mengendalikan arah dirinya anak itu gimana. Arahnya mau kemana anak ini? Sudah, kalian duduk diam. Begitu biasanya kita ya. Karena saya juga sering gitu. Kita di sini sama-sama belajar memperbaikinya. Selanjutnya, kesenangan. Nah, di sini ini yang lebih seru menurut saya. Karena saya ini pernah menekan anak sebenarnya. Tadinya saya tekan anak itu untuk kesenangan mereka. Di sini sudah ada bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Kita sebagai guru saat belajar pasti kita nggak mau anak sambil itu ngobrol, ketawa-ketawa, bermain itu kita nggak mau. Tapi sebenarnya kita bisa mencoba hal baru. Kita membuat pelajaran itu menjadi permainan. Anak sudah mendapatkan hak dasarnya. Contohnya seperti ini. Kalau pembelajaran MTK yang mana bisa? Pembelajaran MTK harus berpusat kepada anak. Harus benar-benar belajarnya. Tidak seperti itu sekarang ibu bapak.
Anak-anak bisa kita ajak belajar sambil bermain. Kita bawa anak ke lapangan, kita buat kartu soal. Ibu punya kartu soal anak-anak. Ibu akan bagikan kartu soalnya kepada kalian. Kemudian kalian akan mencari jawabannya yang sudah ada pada teman-teman kalian. Jadi kalian harus cari dulu jawabannya, kemudian kalian muter, temukan teman-temannya, dan apa isian yang benar menurut kalian. Jadi anak itu bisa bermain sambil belajar. Tidak semata-mata, oh yang bisa belajar mah bahasa Indonesia aja, sambil nyanyi-nyanyi, oh SBDP aja, sambil mewarnai, oh IPA aja, sambil lihat daun-daun di depan. Tidak. Pembelajaran matematika pun bisa seperti itu. Oh kita merasa bete, oh kita buat cabutan soal sambil main, anak bahagia. Cabutan soal saat dicabut dia dapat matematika akar misalnya. Setidaknya kita selipkan jajanan di situ. Jadi anak merasa senang saat mendapatkan soal. Biasanya anak-anak itu kalau mendapatkan soal MTK agak redup. Tapi biasanya kalau kita kasih jajanan, dia lebih semangat seperti itu. Azan ini iya sudah langsung ya. Di sini sudah ada motivasi perilaku manusia. Saat 5 dasar pokok itu tidak terpenuhi, maka anak akan melakukan hal ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia stuck sama pendapat dia sendiri, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi dia kalau tidak tercukupi 5 kebutuhan dasarnya di rumah maupun di sekolah, maka hal ini yang bakal dilakukan. Dia mau melakukan sesuatu karena imbalan. Dia tidak penuh dengan hati nurani dia, tidak penuh dengan apa keinginan dia yang baik, hal yang positif. Jadi dia cuma mengharap imbalan dari seseorang, seperti itu. Next. Selanjutnya, di sini hukuman. Anak yang tidak mencukupi 5 dasar pokoknya tadi, pasti dia akan mendapatkan hukuman. Tidak terencana tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini masih mencakup tentang keyakinan kelas, masalah hukuman, karena dia membuat satu arah. Kita biasanya bukan membuat keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, ibu, inilah yang didapat anak, hukuman. Karena itu kita yang buat, bukan atas keyakinan anak masing-masing. Peraturan yang kita buat dan harus anak laksanakan menurut kita, seperti itu. Kemudian konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kamu kalau tidak mengerjakan itu, ibu kasih nilai kamu 20. Kalau kamu tidak menyelesaikan selama 5 menit, ibu turunkan nilai kamu menjadi 50. Itu kita sudah apa? Murid dibuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, inilah restitusi. Tujuannya di sini ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di proses restitusi inilah yang harus kita jalankan sebagai guru. Karena permasalahan bukan kita mengeras kepada anak, mengecam anak, tapi kita akan melakukan segitiga restitusi dalam memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih ya Bapak Ibu yang masih terus semangat untuk bisa mendengarkan kami. Jadi muara pada
Jadi pada ujung-ujungnya nanti setelah yang dijelaskan dijabarkan oleh kami, nanti di terakhirnya itu ada di restitusi. Bapak Ibu, kita akan menjelajah tentang 5 posisi kontrol yang selama ini kita laksanakan. Apakah kita ini sebagai kontrol guru, sebagai penghukum, ataukah kita sebagai pemantau? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Ataukah kita sebagai teman untuk murid? Ataukah kita sebagai manajer? Karena masing-masing guru itu memang punya posisinya. Sekarang kita coba untuk membedah dalam diri kita, termasuk dalam kategori apakah kita saat ini. Next. Ya. Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian pada posisi kontrol ketika ibu menjadi sebuah teman, maka bapak ibu akan bertanya kepada murid tersebut, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, atau ya sudah tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat ya. Apakah bapak ibu ada dalam posisi kontrol teman? Ya, lanjut lagi. Pemantau, ya sambil diminum ya bapak ibu sambil didengarkan. Untuk pemantau, kasusnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kata kita tadi, kata guru tadi. Kamu tahu konsekuensinya, itu kata kita tadi. Kemudian setelah upacara kamu beli ya atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, yuk lanjut lagi Ibu Tiara. Ya, lalu pada posisi penghukum, hormat pada bendera 1 jam, sapu sekolah, keliling sekolah, itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Lalu posisi membuat merasa bersalah, kita akan berkata kepada murid kita, beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Seperti itu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Lanjut. Lalu sebagai manajer, kita mempunyai posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana ada perkataan dari kita sendiri untuk murid kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, itu semua sudah kita bedah. Sekarang kita bertanya pada diri sendiri ataupun pada saya. Saya juga sama, sering melakukan, saya sering menjadi posisi penghukum. Saya selalu sering menjadi posisi pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, kemudian teman. Itu semua saya pun seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga seperti itu. Kadang saya marah, kadang saya menghukum, kadang saya membuat mereka merasa bersalah. Seperti itu juga yang saya lakukan. Jadi di sini kita akan membedah posisi apakah yang ideal untuk kita laksanakan. Apakah kelima posisi ini kita harus laksanakan, ataupun kita memilih salah satu untuk mempelajari ke arah ke depan untuk bisa kita berubah. Lanjut. PDF. Ya. Bapak Ibu, ini ada ilustrasi. Ketika kita menjadi ada si Adi nih, Adi ini terlambat sekolah. Ardi ya, Ardi terlambat sekolah. Dengan nada yang tinggi, dengan bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, kita bilang kepada anak didik kita, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dan tanyakan kepada diri Bapak Ibu dari Anda sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, saya pun pernah Bapak Ibu. Hasilnya adalah ketika kita menjadi seorang penghukum, hasilnya adalah kemungkinan murid ini akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi.
Sepulang sekolah, murid terlihat motor atau mobil bapak ibu ada di depan, mereka akan menggores kendaraan tersebut. Karena apa? Rasa dendam tadi ketika kita menjadi seorang penghukum. Lalu, dengan kita menjadi posisi kontrol, gurus menjadi seorang pembuat merasa bersalah. Nah, dengan nada suara yang memelas, Bapak Ibu, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu, kita berjalan sama anak, kita nanya, kita gini, dengan mulai, tadi nggak ada ya, kamu ini bagaimana ya? Kan memelas tadi kan? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Garis bawahi, kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Itu adalah pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Maka hasilnya murid akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi apa ya, dalam hatinya itu kayak seperti terpendam seperti itu, Bapak Ibu. Karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Namun pada posisi ini, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Banyak yang Bapak Ibu ya, terkadang murid ada pernah waktu itu diberita mereka bunuh diri karena dibully. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin ini kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita. Lalu posisi kita sebagai teman, nah untuk teman sendiri nih, dengan nada suara yang ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, dekat gitu ya sama anaknya. Adi, seperti itu. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kan? Sambil tertawa ringan, sambil tertawa-tertawa gitu ya. Kemarin ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Seperti itu ya. Sambil senyum-senyum. Lalu bagaimanakah perasaan murid dengan sikap seperti itu, Bapak Ibu? Senang atau tidak? Senang. Oke. Hasilnya adalah ketika kita menempatkan posisi kita menjadi posisi kontrol sebagai teman, maka murid akan merasa senang ya tadi dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Manja jadinya ya Bapak Ibu ya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya. Kalau disuruh guru yang lain dia nggak mau nantinya, seperti itu. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Lalu next pemantau, ya posisi memantau dengan nada suara datar nih, nggak ada datar-datar aja nih, bahasa tubuh yang formal datar aja. Jadi nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada ramah-ramahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Lalu bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dilaksanakan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kitanya yang capek ya Bapak Ibu jadi pemantau.
Harusnya kita bisa istirahat, kita nungguin aja. Contohnya anak kelas 1 ya, Bapak Ibu ya. Tidak nulis nih, pas 2 benar nulis, kita tungguin sampai selesai. Kita capek. Saya pun pernah merasakan itu. Jadi untuk sebagai CGP di sini bukan berarti kami sempurna. Kami ingin berbagi dan belajar bersama dengan Bapak Ibu. Karena terus terang saja, pada tahapan ini pun kami terus masih menggali potensi yang ada dalam diri kami untuk bisa menerapkannya. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah manajer. Posisi ini adalah posisi yang ideal sekali untuk Bapak Ibu laksanakan. Ya, menurut saya ini. Karena manajer itu semua 5 kontrol tadi dia bisa kendalikan dalam diri dia. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Adi terus ya ini ya, walaupun Pak Adi nggak datang. Lola, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu tidak memperbaiki kesalahan ini? Kita kembalikan kepada murid tersebut supaya dia terlambat bagaimana? Lalu saya tidak menanyakan teman saya Pak, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Ya kan, kita kembalikan ke muridnya. Berarti solusinya itu ada di murid tadi. Yang saya sebut bahwa kontrol posisi tadi ada di murid. Lalu, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Jika Bapak Ibu berada dalam posisi manajer seperti ini, kita validasi dulu kesalahan, kita identitas mereka kita stabilkan dulu, kita angkat dulu, kita netralkan dulu. Setelah itu kita tanyakan kepada mereka permasalahannya apa. Setelah kita tanyakan permasalahan apa, kita berikan keyakinan mereka sehingga solusi itu datang dari dalam diri mereka. Insya Allah semua akan bisa kita lewati permasalahan-permasalahan ini. Hasilnya, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus. Kita harus tulus di dalam hati. Tidak perlu marah, tidak perlu menaikkan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendak gurau menempatkan diri sebagai teman dan murid. Jadi kita tuh ideal. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan belajar dengan segitiga restitusi. Contohnya tentang posisi pemantau manajer ini. Jadi, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu memilih menjadi apa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya saya mau bertanya. Kok diam semua? Bapak Ibu yang jadi seperti apa? Jadi apa Bapak Ibu? Manajer. Tepuk tangan dong, semoga Allah meridhoi ya. Biasanya kita masih sebagai penghukum ya. Iya, saya pun begitu Bapak Ibu. Jadi yuk sama-sama kami pun akan menggali bagaimana bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer. Ya, sebetulnya ya. Ya, kita ini punya 5 warna Bapak Ibu. Kita jadi penghukum, kita jadi teman, kita jadi pemantau, kita jadi pembuat rasa bersalah, kita jadi manajer. Kita ini warna-warni Bapak Ibu. Semua rasa kita pernah rasakan dan pernah kita laksanakan gitu. Jadi kita belajar ini untuk bisa mengendalikan permasalahan dan kita akan menimbulkan budaya positif setelah mempelajari ini. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Wiwin. Sebenarnya saya tadi sambil nunduk, aduh saya meresapi, itu yang sering kita laksanakan itu sebagai penghukum. Ya, kemudian saat saya mempelajari modul 1, pas banget segitiga restitusi. Ada murid saya emang anaknya pintar dan terlalu ke sekolah. Jadi saya mencoba menerapkannya kemarin. Udahnya murid saya bilang setelah saya melakukan segitiga restitusi, Bu, janji deh nggak telat lagi. Oh iya, begitu. Biasanya kita kan
kamu ini bangun jam berapa? Bisanya ke sekolahan ibu udah ngajar kamu belum datang, gitu kan? Tapi coba kita belajar sama-sama. Saya masih belajar Bu, kadang emosi itu timbul ya Bu. Bener, lihat anak salah dikit aja ya Allah, aduh udah panas, anak buat salah. Itu rasanya gimana, mampek rasanya. Oke, dari tadi Ibu Mas Wiwin sudah menjelaskan tentang penghukum, manajer, teman, dan pembuat merasa bersalah. Di sini saya ada pertanyaan nih. Di depan Bapak Ibu, di sini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, penghukum, teman, atau membuat merasa bersalah? Menurut manajer, bagus. Aplaus Pak Yoni, Masya Allah. Berarti dari tadi merhatiin banget ya Pak ya. Manajer, tanpa rasa dendam, tanpa suara tinggi, tanpa suara keras, kita bilang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu sudah beda notasinya, sudah beda penyampaiannya. Tapi jika kita menyampaikan dengan nada lembut, kemudian kita merasa sebagai orang tua, kita akan menyampaikan dengan baik. Kemudian di sini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini teman, manajer, kemudian merasa bersalah, apa penghukum? Ayo, jawab. Apa ya? Tadi sudah dijelaskan sama Ayo Ibu. jawab, ayo. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya betul sekali. Betul. Aplausnya. Wah, keren. Berarti udah masuk apa yang kita sampaikan sama-sama. Ayolah nak. Yuk, gitu kan. Lakukan demi Bapak Ibu ya. Kan tugasnya sudah Ibu kasih. Enggak, kamu ini tugas enggak dikerjain. Kita biasanya gitu. Kemudian next, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Mengancam, berarti dia ada di posisi apa? Sebutkan kata-kata. Ada penghukum. Iya betul sekali Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Dia bisa menghukum. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kita biasanya menghukum anak seperti itu. Tapi jika kita beri waktu kepada anak yang sedikit lebih, insya Allah anak akan mengerjakan tanggung jawab dia. Next. Nah, di sini ini berpusat lagi kepada keyakinan kelas. Setelah anak itu mendapatkan masalah, membuat masalah, kita dengan notasi manajer, kita tanyakan kembali, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu tentang keyakinan dan peraturan. Apa menurut Bapak Ibu, apa itu keyakinan dan apa itu peraturan? Gimana Bu? Apa Pak Ale? Ada satu volunteer yang mau jawab. Boleh deh Pak Ale katanya. Maksudnya keyakinan kenapa bukan peraturan? Oke, Pak Ale katanya mau jawab. Silakan Pak Ale. Di situ ada mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Silakan. Kalau menurut saya, kalau peraturan kelas itu sesuatu yang harus ditaati dengan segala konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan itu sesuatu yang harus ditaati dengan dan mungkin dengan sungguh-sungguh, karena memang itu suatu keyakinan ya. Jadi memang disadari, kemudian untuk dilakukan, kemudian untuk apabila dia tidak melakukan keyakinan tersebut, dengan sendirinya dia mengikop dirinya sendirilah atau menghukum dirinya sendiri. Jadi memang perbedaannya adalah keyakinan itu sungguh-sungguh dari dalam hati, ya. Jadi memang bagus keyakinan dibanding peraturan. Terima kasih. Oke, kasih banyak jawaban yang sangat keren dari Pak Ale. Di sini mengapa bukan keyakinan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Keren jawaban Pak Ale, hebat. Salut saya. Aduh, betul. Karena peraturan adalah itu kita yang buat, dia satu arah.
tanpa ada konsultasi lagi kepada murid. Tapi jika keyakinan kelas yang kita buat, maka kalau kata Pak Alek tadi, kalau dia melanggar, dia akan mengikop dirinya sendiri ya Pak. Siswa itu mengikop dirinya sendiri, dia merasa bersalah karena keyakinan kelasnya sudah dilanggar. Karena dia buat dengan keyakinan dia, bukan keyakinan gurunya, bukan peraturan gurunya. Tapi biasanya kita buat seperti ini. Jangan keluar, jangan ke WC, jangan izin ke WC selama jam pelajaran. Apa peraturan kita itu dapat diterima oleh murid? Tidak, betul sekali, tidak. Kenapa? Karena itu kita membuat peraturan kita yang buat, bukan membuat keyakinan atas keyakinan semua murid. Seperti itu. Jadi semua yang kita buat belum tentu anak bisa menerimanya. Tapi kalau dengan keyakinan, anak pasti menerima. Karena dia sudah membuat itu berdasar keyakinan dia, kemudian ditempel di kelas, dan ada tanda tangan dia sendiri. Jadi itulah manfaat dari keyakinan kelas. Jika anak mengulang kesalahannya lagi, maka tadi kata Ibu Bibit, ayo kita terus mengingatkannya, ayo kita terus menuntunnya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Seperti itu ya Ibu Bibit. Teruskan. Oke, silakan. Selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan. Bersifatnya satu arah, kita kembalikan kepada murid, kita berkesepakatan apakah itu setuju atau tidak, dan itu dilaksanakan secara bersama-sama di dalam kelas. Menurut saya ini sudah bisa dipahami, ya Bapak Ibu ya, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Untuk yang kelas, oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, inilah ujung dari tujuan dari segitiga restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga itu adalah metodenya, Bapak Ibu, metodenya. Sedangkan restitusi itu adalah proses kita dialog dulu sama anak. Ketika mereka mempunyai permasalahan, kita dialog dulu dengan menggunakan metode yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita angkat dulu, nanti ada penjelasannya. Stabilkan dulu identitasnya, lalu ke validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan keyakinan apa yang mereka inginkan. Karena apa Bapak Ibu? SD itu permasalahannya. Baru duduk sebentar, Ibu teman saya dicubit, Ibu uang saya hilang, seperti itu. Ibu dia gangguin saya. Kita semua merasakan Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Nah ini contoh menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita anggap bahwa mereka berbuat kesalahan itu memang mereka lagi belajar. Ya. Jadi mereka itu gangguin temannya, memang mereka lagi belajar gangguin temannya. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Namun kita tuh harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuat siswa itu tertekan. Ya. Dengan apa? Contohnya seperti ini. Nah, berbuat salah itu wajar, ya. Nah, tidak ada loh manusia yang sempurna. Salah itu wajar loh, nah. Gitu kan. Lalu, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu ketika kamu masih kecil dulu, ketika Ibu dan Bapak masih kecil dulu, ya. Lalu, Bapak Ibu di sini tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu kan ya? Kamu berhak merasa begitu. Kita pilih dulu identitasnya. Maka anak itu nanti akan tumbuh. Oh iya, ibu ini nggak nyalahin saya loh. Berarti ibu ini sayang sama saya. Kebutuhan dasar manusianya terpenuhi di saat kita menstabilkan identitasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Oke, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan apa yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti punya alasan. Stabilkan. Kalau misalnya anak kita udah kenapa kamu buat salah, dia akan berbohong kepada kita. Tapi
Tapi kalau kita melakukan validasi tindakan yang salah, tanyakan kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak. Kemudian tanyakan, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Cuma alhamdulillah kamu tidak melakukannya seperti itu. Jadi anak itu merasa dia itu dilindungi. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ibu bapak, jika anak sudah kita beri dia validasi tindakan yang salah, kita gunakan kata-kata seperti ini, dia akan berbicara sesuai apa yang terjadi. Tapi kalau anak sudah kita kerasin, dia berantem sama temannya. Kita udah kerasin, kita udah salahin dia pasti akan berbohong kepada kita. Dia pasti bilangnya, saya diapain teman saya duluan, Bu. Itu pasti. Tapi jika kita menggunakan validasi tindakan yang salah, dia tidak merasa takut dengan kita. Dan dia akan membicarakan apa yang terjadi sebenarnya. Next. Kemudian di sini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini kita menanyakan kepada murid, apa keyakinan kelas kita? Tanyakan. Anak pasti menjawab keyakinan yang sudah kita miliki. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, nah? Itu anak akan menjawab, oh iya Bu, kami menyepakati seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Iya Bu, kelasnya tertib, rapi, tidak ada yang berantem. Kemudian anaknya nggak ribut. Jadi anak sudah tahu apa yang sudah mereka buat. Kemudian, kami ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik Bu, saya akan menjadi anak yang penurut. Saya tidak akan mengecewakan ibu lagi. Kalau dengan pertanyaan-pertanyaan itu, anak akan menjabarkan apa yang mereka rasakan. Jika dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan terlihat di sini. Dia akan terlihat tingkah apa yang dia buat seperti itu. Jika sudah terpenuhi keinginan dia akan menceritakannya kepada kita. Ya Ibu, maaf, saya salah. Seperti itu. Jadi kita mulai dari sekarang, jangan pernah memarahi anak dulu. Jadi kita tanyakan, melakukan segitiga restitusi itu sendiri. Jadi biasanya kalau kita memarahkan anak, kamu ini berantem lagi, masuk kantor lagi, masuk kantor lagi. Biasanya seperti itu. Biasanya anak itu kita marah karena dia berantem ulang-ulang lagi. Dan anaknya siapa? Itu lagi. Nah, kita tanyakan dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Itu pasti ada ketemu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh dia. Jadi kita melakukan segitiga restitusi agar kita paham apa yang anak butuhkan seperti itu. Lanjut. Bapak Ibu, ini saya ada sebuah video. Video ini adalah tentang praktek segitiga restitusi. Ya, mungkin dengan melihat video ini Bapak Ibu jadi lebih paham bagaimana cara kita mempraktekkannya. Pada posisi manajer menggunakan penerapan Yang restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah,
masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan nahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang akan kita pelajari dan kita akan bedah untuk kita bisa melaksanakan di sekolah. Nah, tapi saja itu contohnya anak SMA ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan untuk anak SD kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka untuk menanyakan identitasnya, kemudian menstabilkan permasalahannya, dan juga menanyakan keyakinan-keyakinan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita dari sekolah dasar seperti itu. Untuk kesimpulannya kita bersama-sama gitu ya. Oke, baiklah. Di sini penutup dari kami dan kesimpulan menurut kami. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pembelajar dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan di sini, Bapak Ibu, saya ada sedikit ambil surat ini ya dari surat Al-Syirah. Bagaimana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi makna ayat tersebut adalah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Keduanya beriringan, karena itu seorang muslim harus terus motivasi hidupnya apapun yang dia alami. Jadi Bapak Ibu harus terus semangat. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi guru yang hebat, guru yang memenuhi kebutuhan dasar peserta didiknya, guru yang mampu melakukan perubahan untuk membuat peserta didik menuju masa depan yang cerah. Oke, baiklah. Kita di sini bersama-sama untuk merubah semua yang tidak baik menjadi hal yang baik. Jadi tanpa kolaborasi dari rekan-rekan semua, kita tidak akan maju untuk membangun sekolah kita untuk lebih maju lagi dan mempunyai peserta didik yang menuruti keyakinan mereka. Kita mulai dari sekarang, kita melakukan segitiga restitusi, kemudian kita akan membuat keyakinan kelas. Jika ada permasalahan dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu, kami berdua siap membantu. Silahkan panggil aja kami akan siap membantu membuat keyakinan kelas. Oke. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dalam mendidik siswa-siswi kita di SD 1 Pasar Madan ini menjadi lebih baik lagi. Tolong doakan kami menjadi CGP yang bertanggung jawab
dengan apa yang sudah kami dapatkan dan apa yang kami jalankan. Kami sangat butuh banget motivasi dari Bapak Ibu. Sebenarnya saya ada di sini, saya agak sedikit ini ya, karena banyak cobaan sebenarnya. Tapi berkat Bapak Ibu semua terima kasih. Berkat teman saya terima kasih telah mendukung kami di sini. Kami ada di titik ini karena Bapak Ibu semua. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan kami masih butuh motivasi dari Bapak Ibu. Bukan sekedar untuk hari ini, tapi kami sangat butuh Bapak Ibu untuk selanjutnya untuk menjalankan ini semua. Dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan di CGP selanjutnya. Insya Allah kami akan membantu apapun itu. Jika ada hal yang ingin diupload, apa yang ingin diperlukan, kami akan membantunya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga kita selalu bersama dalam membangun peserta didik yang berakhlak mulia dan berprestasi, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kita akhiri teman-teman semua, kita ucapkan alhamdulillah, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah karena semua sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga apa yang kami sampaikan hari ini bermakna buat Bapak Ibu semuanya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa tidak?